Ya buat teman-teman ya yang memang saat ini lagi mau mulai usaha tapi tidak ada modal, istilahnya lagi nggak ada penghasilan, butuh uang untuk cari penghasilan, ya kenapa enggak, daripada nggak ada kerjaan, ayolah gitu maksudnya kita kita usaha bareng Oh. gitu. Pemirsa, di mana lagi nih ada orang begini nih yang mau ngasih usaha tanpa modal? Benar-benar tanpa modal kalau begini kan? Nanti kalau ada yang katanya, bang kalau nggak laku kemana, balikin bang, saya ganti. Nggak bang, laku dibalikin? balikin. Nggak kena bayar nggak? Enggak bang. Wah, Ketakutan bayar itu memang ibaratnya sudah menjadi hantu lah. Kita ketakutan bayar, akhirnya nggak jadi jalan. Karena memang banyak juga yang datang ngumpulin orang doang, ikut seminar, dipresentasikan, tuh banyak juga yang seperti itu. Orang-orang ini kan banyak yang berminat nih. tuh. Ketika Bung Eko suruh mereka datang, banyak yang ragu-ragu tuh, takut dijebak, disuruh Iya, bayar, iya. nggak enak, udah datang jauh-jauh mungkin kan, udah datang jauh-jauh, dibilang gratis, taunya suruh bayar. Apalagi banyak tuh yang katanya datang, katanya ikut seminar, Mungkin kebanyakan sih takut disuruh bayar. takut suruh bayar ya. Ya. Padahal niatan saya di sana kan satu, saya pengen ya bagi ilmu cara UMKM. Kedua juga ya mau jelasin segala macam. Ya memang di sana nggak pakai uang sama sekali gitu. Kita benar-benar bantu usaha teman-teman yang mau usaha. Gitu. Tuh pemirsa, jelas tuh keraguan kalian yang takut disuruh bayar dijawab sama ownernya. Gitu. Ragunya itu masalah jarak, yang logis aja nih, maksudnya Bung Eko langsung ini aja. Kira-kira nih orang ragu datang apakah karena kejauhan, takut disuruh bayar, atau apa nih Bung Eko nih? Kira-kira Mungkin- makanya orang takut-takutan datang. Kita sediain mangkoknya, sendoknya juga. Ya di saat pandemi gini kan kita nggak mungkin pakai mangkok Bellingu. Iya. Ya kan, kita pakai mangkok sekali pakai, sendok sekali pakai juga. Nah itu semua udah kita sediain, sama bahan-bahannya kita akan berikan di awal gitu. Itu mereka dapat tanpa bayar sama sekali tuh. Tanpa, nanti bayar mereka setelah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konten usaha tanpa modal. Saya pernah ngupload konten usaha tanpa modal bakso aci, dan itu peminatnya sampai detik ini WA masuk terus. Bang, saya berminat usaha bakso aci. Bang, saya berminat. Karena di konten itu orang usaha benar-benar tanpa modal, barangnya dikasih, di drop semua, pokoknya lumayan menarik. Tapi nih ternyata begitu saya kan lama nggak ketemu ya, jadi dari upload konten itu udah lama nih nggak ketemu sama ownernya. Setiap ada yang hubungin saya oper ke sana, hubungin saya oper ke sana. Ternyata begitu si owner tuh datang nih, belakangan teleponan, ini sekarang saya undang ke sini Bung Eko. Jadi gini, beliau bilang yang hubungin banyak, tapi semuanya ragu. Bayar nggak? Nah makanya saya bilang, yaudah kita bikin podcast lagi deh yang lebih jelas. Beneran nggak sih orang dikasih usaha gratis atau permainan seperti apa sih? Kalau kemarin kita bikin kontennya kan bukan nggak serius sih, serius. Cuman sekarang biar lebih jelas lagi. Bung Eko, Ya, lah bang. ini itu rata-rata yang hubungin Bung Eko itu keraguannya di mana? Jadi gini bang, setelah kemarin bikin konten itu, memang saya bikin tujuan peluang usaha tanpa modal ini kan untuk bantu banyak orang di saat pandemi kayak gini. Covid. Ya. Nah, setelah saya bikin konten, itu banyak yang nanya ke saya WhatsApp dari luar kota. Terus? Dari luar kota, dari mana aja itu banyak. Ah. Nah, saya selalu membalasnya dengan begini. Kalau memang niat usaha, silahkan datang ke tempat saya. Oh jadi langsung di kick itu tuh? Ya. Nggak dijelasin ABC? Nggak gini bang, maksudnya. Oh. Silakan datang ke tempat saya, lihat usahanya seperti apa. Saya pun di sana akan menjelaskan apa yang saya kasih untuk dia. Jadi maksud ketika dia datang ke sana kan dia bisa langsung lihat proses nih, proses bikin bakso acinya, cara melayani orang segala macam kayak gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kita cuman WhatsAppan itu ngabisin waktu aja gitu, langsung ngabisin waktu doang. Tapi kalau dia dengan datang langsung ke lapak saya, dia bisa tahu penjualan saya sehari itu berapa. Saya sengaja banyak ngundang orang itu kalau nggak Sabtu Minggu, biar dia bisa lihat
penjualan kita yang memang real gitu. Di Sabtu Minggu kan orang banyak jajan Sabtu Minggu ya. Di Sabtu Minggu seperti itu gitu. Berarti yang orang ragukan itu ketika menghubungi WhatsApp disuruh datang. Ya, saya suruh datang. Gitu. Ragunya itu masalah jarak yang logis aja nih, maksudnya Bung Eko langsung ini aja. Kira-kira nih orang ragu datang apakah karena kejauhan, takut disuruh bayar atau apa nih Bung Eko nih? Kira-kira makanya orang takut-takutan datang. Mungkin kebanyakan sih takut disuruh bayar. Takut suruh bayar ya. Padahal niatan saya di sana kan satu, saya pengen ya bagi ilmu cara UMKM. Kedua juga ya mau jelasin segala macam. Ya memang di sana nggak pakai uang sama sekali gitu. Kita benar-benar bantu usaha teman-teman yang mau usaha. Tuh pemirsa, jelas tuh. Keraguan kalian yang takut disuruh bayar dijawab sama ownernya, owner Bakso Aci. Kalau mau tahu konten video yang lama tuh, konten video Bakso Aci yang lama, di deskripsi saya cantumin linknya. Intinya Bung Eko ini ownernya. Jadi keraguan takutnya disuruh bayar, takutnya dijebak, takutnya cuman jauh-jauh datang gitu, nggak jelas apa gimana. Nah di konten ini ketemu langsung sama ownernya. Tapi prospek ya Bung Eko ya? Prospek Pak. Mau saya ceritain Bang Coba cerita dong, cerita gimana. Jadi memang saya bikin Bakso Aci ini belum lama ya. Ini 2 tahun pas permulaan COVID di Indonesia lockdown. Oke. Jadi pada saat sebelum saya bikin Bakso Aci, saya ini kan marketing sebuah perusahaan penerbitan ya. Penerbitan apa perfilman? Penerbitan sama perfilman. Oh. Nah, saat terjadinya wabah, itu di kantor terjadi efisiensi pengurangan karyawan. Beberapa orang teman saya, hampir 30% teman saya terpaksa diberhentikan sama perusahaan demi efisiensi. Saya tidak termasuk. Alhamdulillah saya waktu itu masih tidak termasuk ya. Nah di saat itu saya mulai berpikir, suatu saat saya pasti kena nih. Iya. Ya kan, satu saat saya pasti mungkin ini terjadi untuk saya diberhentiin. Nah, mau nggak mau saya harus mulai usaha nih. Kalau saya baru mulai usaha ketika saya diberhentikan nanti telat. Ya. Makanya saya berintis usaha dari sini. Saya waktu itu masih bingung mau usaha apa. Dan dibantu ada teman saya waktu itu, Bang Dobai, ya kan. Ada teman saya, dia juga waktu itu lagi nggak ada pekerjaan. Dia ngomong ke saya, Bang, usaha dong apa? Nggak usaha apa gitu. Ya udah, akhirnya saya cari usaha makanan apa gitu. Nah kebetulan karena saya ini orang Garut, saya bawa makanan khas sana, yaitu Bakso Aci. Bakso Aci itu khas Garut tuh. Khas Garut, Bang. Oke. Akhirnya saya bawa makanan itu ke Jakarta. Oke. Gitu, untuk dibikin. Kebetulan waktu itu memang udah banyak ya orang yang udah bikin Bakso Aci. Cuman mereka ini jualnya harga mahal. Oke. Gitu. Bakso Aci yang di Jakarta itu adanya harga jualnya di atas 15.000 rata-rata. Online nih ya, per porsi. Tuh. Oke. Nah yang harus saya pikirin di saat itu adalah gimana saya bikin Bakso Aci dengan rasa lebih enak, porsi lebih banyak, harga lebih murah. Gitu. Porsi lebih banyak, Betul. harga lebih murah, Betul. Rasa lebih enak. Ya. Dengan konsep 3 itu. Ya. Diolah itu pemikirannya tuh. Betul. Jadi Dan akhirnya saya kontak beberapa saudara saya di Garut. Saya ambil semua bahan-bahannya dari Garut, langsung dari pabrik. Jadi itu kenapa saya bisa jual bakso saya lebih murah dari yang lain. Karena langsung dari pabrik. Pak. Ini Bakso Aci ini cara jualnya nih online atau buka kedai atau apa sih? Bukan kedai, apa sih namanya? Gerobakan gitu. Saya sampai saat ini saya gerobakan. Ya. Per porsi berapa tuh Bang Eko tuh? Kita 10.000. Oh, murah sekali. 10.000. 10.000 ya. Per porsi. Betul. Kita jual 10.000. Itu kalau ini kita ulang konten lama lah. Yang merasa malas tonton konten lama kita ulang di sini nggak apa-apa. Tapi yang mau originalnya di konten yang lama. Gini Bung Eko, orang-orang ini kan banyak yang berminat nih. Betul. Ketika Bung Eko suruh mereka datang, banyak yang ragu-ragu tuh, takut dijebak, disuruh bayar, nggak enak, udah datang jauh-jauh mungkin kan, dibilang gratis, tapi suruh bayar. Apalagi banyak tuh yang katanya datang, katanya ikut seminar. Ya. Ya gitu-gitulah. Nah nih
udah jelas kan, datang tapi nggak bayar kan. Iya, betul. Nah, rutinitas yang mereka datang tuh, yang kalau tadi saya dengar tuh diedukasi lagi ya, betul. diedukasi, diajarin, suruh lihat sendiri, prakteknya semuanya, sampai mereka akan menentukan di situ mau atau enggak gitu kan. Betul. Ketika mereka bilang mau, Oke, gini. proses selanjutnya, Oke, gini. Ketika misalnya ada yang mau, Mm-mm. oke, saya jelasin langsung di sini ya. Silakan datang ke tempat saya di PIK Penggilingan Cakung, dekat kelurahan ya. Di situ memang tukang jualan makanan semua. PIK itu Cakung, Betul. bukan Pantai Indah Kapok, bukan? Bukan, Oh, pusat bukan. industri kecil. Oke. Di sana akan ketemu saya. Kalau nggak Hmm. ketemu saya, nanti ada ketemu pegawai di sana. Dia akan jelasin. Pertama yang akan dijelasin sama saya adalah apa yang dia dapetin untuk mulai usaha ini. Oke. Dan apa yang harus disediain. Oke. Tentu walaupun tanpa modal bukan berarti nggak ada modal sama sekali ya bang ya. Iya. Tapi uang sama sekali tidak ada gitu. Apa yang ada di rumah? Gitu. Oh, Saya akan tanya. Modal perabotan aja lah. Betul itu. Oke. Misalnya yang harus disediain adalah kompor, Kompor gas, panci, panci, sama meja. 3 itu tuh. Udah cukup. Jadi kalau tanpa modal uang, Ya, tapi tanpa perabotan 3 ini masa yang nggak ada di rumah. Betul. Gitu ya? Ya. Gitu. Panci, Panci, meja, meja, tadi apa lagi tuh lagi? Kompor. Kompor. udah itu aja sih yang penting. Nih, saya podcastnya bukan settingan pemirsa, bener-bener saya juga baru denger ini. Saya bener-bener baru denger, jadi original nih. Ya. Jadi 3 itu yang disiapin. Ya betul. Lanjut. Nanti saya akan kalau dia misalnya udah ada tempat nih, Mm-mm. ada tempat untuk jualan. Anggaplah sekarang gini, bang, saya nggak punya tempat untuk jualan nih bang, karena misalnya tempat tuh harus bayar segala macam. Nah, kita harus jauhin stigma itu sebenarnya bang. Banyak tempat yang memang untuk kita jualan gratis. Gitu. Kayak misalnya kita tinggal di satu kelurahan, kita depan rumah kita aja atau di depan jalan rumah kita. Anggap rumah kita di gang, di depan jalannya kan nggak mungkin bayar, betul nggak? Betul. Ya kalaupun ada bayar itu pasti misalnya ya pungli lah, gitu kan. Pungli jangan mau bayar, gitu. Kecuali memang sewa gitu. Tapi saya saranin sih jangan sewa. Untuk pertama coba aja misalnya depan rumah. Oke. Oke, depan rumah dengan meja, dengan kompor, panci. Nanti saya akan pinjamkan banner. Banner. Oke, saya akan branding sebuah brandingan, banner, terus spanduk untuk nutupin meja. Nanti saya akan pinjamkan. Sepaket lah gitulah. Ya, Heeh. bahan-bahan. Paket pendukung usahanya. Betul. Nah, bahan-bahan kebetulan kita kan pakai jualnya kita pakai tempat makannya pakai mangkok kertas yang memang food grade ya. Styrofoam, bukan? Bukan, mangkok kertas itu memang udah food grade, jadi memang layak untuk makanan. Kita sediain mangkoknya, sendoknya juga. Ya di saat pandemi gini kan kita nggak mungkin pakai mangkok beli, Iya. ya kan? Kita pakai mangkok sekali pakai, sendok sekali pakai juga. Nah itu semua udah kita sediain, sama bahan-bahannya kita akan berikan di awal gitu. Itu mereka dapat tanpa bayar sama sekali tuh. Tanpa, nanti bayar mereka setelah laku gitu. Oh. Gitu. Pemirsa, di mana lagi nih ada orang begini nih yang mau ngasih usaha tanpa modal? Benar-benar tanpa modal kalau begini kan? Nanti kalau ada yang katanya, bang kalau nggak laku kemana? Balikin bang, saya ganti. Nggak bang, laku dibalikin? Balikin. Enggak kena bayar enggak? Enggak bang. Wah, keren. Keren. Saya nih Mama, saya ngeliat konten ini, Ya. saya hubungin. Ya. Lalu saya diarahkan untuk datang. Betul. Untuk datang pemirsa. Jadi kalau kira-kira kalian berminat tapi nggak bisa datang, jangan hubungin. Betul. Deal kan? Iya. Biar nggak buang-buang waktu, nggak BBW. Jadi kalau hubungin mau langkah selanjutnya harus datang. Ini udah jelas nih. Kalau kemarin di konten sebelumnya nggak ada pembicaraan datang, harus datang. Begitu saya datang, diedukasi seperti itu, Betul. diajak bicara. Betul. Apa yang kita ada barang di rumah, Ya. meja, kompor pasti ada lah namanya orang Betul. rumahan. Abis kita kompor buat kompor dagang lah, namanya kita mau dagang masa nggak modal sekali juga nggak enak. Kompor, meja, kalaupun nggak ada peti buah kali kita susun-susun ya. Ya bisa. Minta di tukang buah juga banyak peti buah. Baskom. Apa tadi? Dandang, Ya. Panci. Atau panci lah panci. panci. Ada semua saya harusnya di rumah. Panci kecil juga nggak apa. Saya anggap 3 hal itu saya punya. Ya. Lalu diberikanlah barang-barang produk-produk pendukung. Betul. Ya bannernya, ya taplaknya, semua Ya, gitu ya. ya. Free kan? Terus produknya, Ya. produk jualannya. Betul. Dengan perjanjian kalau nggak laku dibalikin, kalau laku ya dibayar setoran, Betul. repeat order. Repeat. Repeat. Begitu. Biasanya sih kita repeat per 10 hari.
Per 10 hari. 10 hari. Ini barangnya nggak basian ya? Enggak bang. Nggak basian. Enggak. Berapa lama tahannya? Kalau di freezer 10 hari. pakai bahan pengawet nggak nih? Enggak. 10 hari bang. Tanpa bahan pengawet, freezer tahan 10 hari. Betul, karena kan kita sebenarnya udah matang dari kita semua. Jadi di sana tuh kita rebus-rebusan itu ngangetin semua. Oh. Jadi bahan-barang matang semua. Aman. Nah pemirsa, nih Bung Eko, biar sekalian, apa yang unek-unek yang mau disampaikan selama ini melayani orang yang WA nggak jelas apa maksudnya anget-anget awal doang gitu ya? Iya. Kira-kira sebelum saya tutup nih ada pesan nggak kira-kira? Udah ayo gabung aja apa? Jangan ragu, nggak bakal bayar apa gimana gitu? Iya, kalau saya saranin sih gini. UMKM ini saya udah jalan lumayan banyak ya. Sekarang yang UMKM jalan sama saya ada 12. Terus yang udah naik ke gerobakan itu ada 8 gitu. Mereka ya 20. alhamdulillah ya berhasil gitu. Memang untung dari usaha ini tidak besar, Bang. Gitu. Buat umroh sebulan belum bisa? Ya. Belum lah, Bang. Belum bisa. Ya buat temen-temen ya yang memang saat ini lagi mau mulai usaha tapi tidak ada modal, istilahnya lagi nggak ada penghasilan, butuh uang untuk cari penghasilan, ya kenapa enggak, daripada nggak ada kerjaan, ayolah gitu maksudnya kita usaha bareng gitu loh, gitu. Keren. Udah jelas pemirsa tuh. Ini bagi yang berminat nih. Tadi kalau nggak jelas tonton konten dari awal pelan-pelan lagi. Udah jelas. Tapi kalau step by step lebih rincinya di video sebelumnya. Kalau video ini saya tekankan kepada Bung Eko selaku ownernya itu, kenapa sih orang kalau WA nggak ditindaklanjutin? Karena ketakutan bayar. Ketakutan bayar itu memang ibaratnya sudah menjadi hantu lah. Kita ketakutan bayar, akhirnya nggak jadi jalan. Karena memang banyak juga yang datang ngumpulin orang doang, ikut seminar, dipresentasikan, tuh banyak juga yang seperti itu. Ujung-ujungnya nggak ada usaha juga. Tapi kalau ini usahanya real, ya Bung Eko ya. Iya betul. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.